Selamat datang di TK Pembina Geragai yang terletak di daerah Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tidak jauh dari hutan produksi. Sekolah ini memiliki 55 orang siswa dan 8 orang guru berada. Perkenalkan, saya Lisia Widiasari, pelopor komunitas belajar guru TK dari TK Pembina Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Disinilah awal cerita mimpi anak-anak yang baru mengenal dunia pendidikan, tentang para guru yang menuntun mereka dengan hati. Namun, di balik senyum dan tawar yang mereka, ada terselip kekhawatiran yang melanda. Pembaharuan inovasi silih berganti, namun belum sempat diikuti. Disiplin positif yang mulai memudar di tengah rutinitas yang padat. Motivasi guru mulai menurun, sehingga kurangnya pengetahuan dan wawasan guru dalam memberikan pembelajaran. Budaya kolaborasi belum sepenuhnya terbentuk. Komitmen seakan hanya tinggal kenangan. Komunitas belajar yang ada belum bisa berperan secara utuh sebagai wadah pengembang profesional guru. Jadi semangat yang dulu menyala kini meredup perlahan. Sebagai sekolah yang mengimplementasikan kurikulum merdeka pada tahun ajaran 2023-2024, TK Pembina Geragai menjadikan rapor pendidikan, observasi kinerja guru, data asesmen awal murid, dan peta kemajuan komunitas belajar sebagai bahan untuk evaluasi. Setelah melakukan refleksi dan evaluasi, persentase penerapan disiplin positif berada di capaian level sedang. Hasil asesmen murid dan observasi kinerja guru cenderung menurun. Beberapa perkembangan murid yang belum sesuai harapan di dalam asesmen awal belum sepenuhnya bisa memfasilitasi kebutuhan belajar anak serta memahami minat dan capaian anak yang beragam. Kurangnya pengetahuan guru dalam pembelajaran mendalam dan pemanfaatan digital. Begitu juga terlihat dalam peta kemajuan komunitas belajar. Inilah realita yang terjadi. Komunitas belajar yang ada belum bisa berperan secara optimal. Guru belum aktif dalam berpartisipasi. Kegiatan hanya sekedar formalitas tanpa tujuan yang jelas dan terukur. Kami mulai memahami arah langkah bahwa perubahan tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus bergandeng tangan bersama sebagai upaya untuk menumbuhkan kembali semangat, menyegarkan kembali budaya positif, dan menghidupkan peran komunitas belajar agar pembelajaran lebih bermakna. Hal inilah yang membuat penulis tergerak untuk melakukan perubahan dengan melangkah lebih lanjut untuk menjadi pelopor komunitas belajar jenjang guru TK yang sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya yang merancang sebuah strategi agar peran komunitas belajar lebih optimal baik di komunitas belajar dalam sekolah maupun kombel antar sekolah. Praktik baik ini saya beri judul optimalisasi peran komunitas belajar melalui strategi Umbut Kelapo. Singkatan dari upaya berkelanjutan melalui kolaborasi, loyalitas, apresiasi, partisipasi, dan komitmen. Umbut Kelapo lahir dari semangat menggali dan mengenalkan kearifan lokal yang ada di Tanjung Jabung Timur. Karena daerah Tanjung Jabung Timur dikenal sebagai penghasil buah kelapa. Praktik baik ini dilakukan dengan reflektif dan kolaboratif dengan menggunakan siklus inquiry dalam komunitas belajar. Pada saat ini, di TK Pembina Geragai telah terbentuk sebuah komunitas belajar yang didirikan sejak tahun 2023, terdaftar sebagai komunitas daring di ruang GTK, dan komunitas ini juga telah diakui keberadaannya oleh Dinas Pendidikan sebagai wadah pengembang profesional guru dalam sekolah. Hal ini berkaitan erat dengan hasil rapor pendidikan TK Pembina Geragai tahun 2024. Menunjukkan poin ekspektasi pendidik, penerapan disiplin positif, perhatian dan dukungan pendidik, dan pendekatan bermain berada di capaian sedang dan cenderung menurun, berakibat menurunnya kualitas pembelajaran dan motivasi belajar siswa. Dan dari grafik partisipasi anggota kombel di tahun 2024, terlihat partisipasi guru menurun dari bulan ke bulan. Komunitas ini diberi nama Komunitas Payo Belajar, yang berarti dalam bahasa Jambi, ayo belajar bersama dengan bersungguh-sungguh. Walaupun sudah berdiri dari tahun 2023,
tetapi dalam perannya belum optimal sebagai wadah pengembang profesional guru di dalam sekolah. Oleh karena itu, praktik baik ini penulis terapkan terlebih dahulu di Kombel dalam sekolah dan selanjutnya diperluas ke komunitas belajar antar sekolah. Praktik baik ini telah dilakukan mulai tahun 2024 sampai saat ini. Dalam penerapan praktik baik ini terdapat tantangan-tantangan yang dihadapi. Rendahnya motivasi belajar guru, budaya refleksi dan kolaborasi yang belum terbentuk, kurangnya disiplin positif dan komitmen bersama, perbedaan tingkat kemampuan dan motivasi belajar guru dalam adaptasi terhadap perkembangan zaman, keterbatasan fasilitas dan dukungan sekolah, dan kurangnya keberlanjutan hasil komunitas. Melakukan diskusi dan wawancara ringan mengenai motivasi dan kendala mereka. Setelah itu, saya merancang strategi sebagai aksi perubahan berdasarkan hasil pemetaan masalah yang telah saya simpulkan. Nah, dari aksi perubahan yang telah saya kembangkan, strategi ini saya beri nama Umbut Kelapo. Umbut Kelapo terinspirasi dari filosofi Umbut Kelapo, bagian yang paling lembut di batang pohon kelapa, menjadi sumber kehidupan baru. Perubahan suatu komunitas harus tumbuh dari dalam diri guru, bukan hanya arahan dari luar. Dan guru memiliki potensi untuk bertumbuh jika diberi wadah yang tepat untuk belajar dan berkolaborasi. Berikut adalah makna strategi Umbut Kelapo dan bentuk aksi nyata dalam komunitas. Yang pertama, berkelanjutan. Kolaborasi. Apresiasi. Loyalitas. Partisipasi. Komitmen. Umbut Kelapo sesuai dengan siklus inquiry. Refleksi awal, bagian kedua melakukan perencanaan, yang ketiga implementasi, keempat evaluasi, dan di akhir dengan tahap refleksi. Berikut ini contoh implementasi strategi Umbut Kelapo di Kombel Payo Belajar. Dari permasalahan yang kita hadapi tentang komunitas belajar kita pada tahun 2024, ternyata berdampak kepada rapor pendidikan sekolah kita. Selanjutnya, di bulan Oktober ada penyusunan media pembelajaran. Apakah itu terlaksana? Pembelajaran berbasis berkala. Saya itu mendapati ada beberapa orang anak itu terlalu aktif, mondar-mandir. Setelah diterapkan, strategi Umbut Kelapo dinilai efektif dalam menghidupkan kembali komunitas belajar guru TK berdasarkan grafik berikut ini. Salah satu contoh keberhasilan dengan upaya berkelanjutan, penulis mengikuti pelatihan non-gelar bidang berpikir komputasional PAUD dan mendapat kesempatan untuk mengikuti studi tiru ke Korea Selatan. Strategi Umbut Kelapo memberikan dampak nyata dari berbagai pihak di lingkungan sekolah. Bagi guru, meningkatnya motivasi belajar dan budaya kolaborasi. Bagi murid, terbentuknya budaya disiplin positif, meningkatnya semangat belajar. Bagi sekolah, telah terbentuk menjadi wadah insan pembelajar. Kualitas mutu sekolah meningkat sehingga mendapat nilai akreditasi A. Diberikan penghargaan oleh pemerintah daerah dan dinas pendidikan sebagai sekolah pelopor komunitas belajar. Dan bagi komunitas belajar antar sekolah, terjalin kemitraan dengan melakukan pembimbingan dan pembinaan untuk komunitas belajar lainnya dalam bentuk webinar, pelatihan, dan juga workshop. Praktik baik ini sudah mendapatkan sertifikat hak cipta sebagai sebuah karya yang orisinil dari Dirjen Kekayaan Intelektual. Saya benar-benar melihat guru semakin terbuka untuk berbagi praktik baik, saling belajar. Saya merasakan bahwa kita mempunyai setiap solusi dari setiap masalah yang kita hadapi di kelas. Sejak penerapan strategi Umbut Kelapa yang telah diinisiasi oleh Bunda Alicia Widiasari, suasana komunitas belajar kami lebih hidup. Setiap pertemuan terasa lebih bermakna. Kami juga melihat bahwa anak tidak hanya belajar secara monoton,
tetapi juga melalui pengalaman nyata. Seperti filosofi Umbut Kelapo, bagian terbaik dari inti dalam batang pohon kelapa. Demikianlah guru adalah inti terbaik dari perubahan pendidikan. Dengan semangat strategi Umbut Kelapo, TK Pembina terus menumbuhkan budaya belajar, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Umbut Kelapo dari Tanjung Jabung Timur untuk Indonesia yang belajar dan berkolaborasi.